Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Aziz dengan NIM 240512141599 dari kelas SI 2024E. Di sini saya akan melakukan paper review dengan judul Risk Assessment and Risk Management Review of Recent Advance on their Foundation karya Tirje Aven. Nah, langsung saja kita lakukan paper reviewnya. Di sini konsep risiko sebenarnya itu bukan hal yang baru. Konsep risiko sendiri sudah ada sejak lebih dari 2400 tahun yang lalu. Nah, ini ditemukan oleh orang Yunani, yang mana orang Yunani sudah mempertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan. Namun, sebagai bidang ilmiah, risk assessment and risk management baru berkembang sekitar 30 sampai 40 tahun lalu. Menariknya, prinsip-prinsip dasar yang dikembangkan sejak 30 sampai 40 tahun lalu atau kisaran tahun 1970-an dan 1980-an masih digunakan hingga saat ini. Yang berkembang adalah metode analisis yang semakin canggih dan penggunaannya yang semakin luas di berbagai sektor seperti kesehatan, teknik, hingga keamanan. Tujuan dari jurnal ini sendiri adalah untuk meninjau perkembangan terbaru dalam bidang risiko dengan fokus pemikiran mendasar yang membentuk bidang risiko ini. Nah, dalam beberapa topik utama yang dibahas antara lain: satu, analisis dan ilmu risiko. Dua, yakni konseptualisasi data, konseptualisasi risiko. Yang ketiga, yakni ketidakpastian. Yang keempat, yakni strategi manajemen risiko. Dan yang terakhir, yakni bagaimana menghadapi kejadian tak terduga. Menghadapi Nah, di sini terdapat salah satu konsep penting yang ditekankan, yaitu konsep pemikiran integratif. Nah, pemikiran integratif sendiri memiliki arti, yakni dalam memahami resiko, kita tidak hanya memilih satu definisi atau satu pendekatan saja, tetapi kita juga menggabungkan berbagai perspektif yang ada untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Contoh misal kita hanya satu pendekatan saja. Ini merupakan bukan contoh dari pemikiran integratif. Yang dimaksud pemikiran integratif sendiri yakni terdapat beberapa pemikiran yang mana yang semua ini akan kita gabungkan menjadi satu untuk mendapatkan hasil analisis. Hal ini cukup penting karena risiko memiliki banyak definisi, dan setiap definisi memiliki kelebihan dan keterbatasan. Dengan pendekatan ini, kita bisa melihat risiko secara lebih luas
dan tidak terjebak pada satu cara pandang saja dalam memutusi resiko. Kesimpulannya, manajemen resiko bukan hanya tentang menghitung angka atau probabilitas saja, tetapi tentang bagaimana kita menghadapi dan memahami ketidakpastian, menggabungkan berbagai perspektif, serta mengambil keputusan yang lebih tepat. Oke, setelah kita memahami perkembangan dan konsep dasar risiko, selanjutnya kita memasuki pembahasan yang lebih mendalam, yakni tentang bagian membahas bagaimana risiko berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Nah, menurut pemilik atau pencipta jurnal ini, yakni T.J. Evans, pada bidang risiko ini memiliki dua komponen utama. Yang pertama yakni adalah penerapan. Dan yang kedua yakni pengembangan teori. Nah, pengertian dari penerapan sendiri di sini yakni penggunaan penilaian dan manajemen risiko untuk memahami risiko dalam aktivitas nyata seperti industri atau sistem tertentu. Sedangkan maksud pengembangan teori yaitu penelitian yang membangun konsep, metode, dan kerangka kerja untuk memahami risiko secara umum. Nah, pada bagian kedua ini sangat penting karena menjadi dasar dari ilmu risiko itu sendiri. Ada perspektif lain yakni perspektif sains, di mana dalam bidang risiko ini menghasilkan pengetahuan melalui proses ilmiah. Data dan informasi dikumpulkan melalui pengujian dan analisis, kemudian menjadi bukti. Jadi data dan informasi ini dikumpulkan menjadi satu melalui pengujian dan dilakukan analisis. Setelah itu dari analisis kemudian akan menjadi bukti. Nah, proses ini juga tidak berhenti sampai di situ saja. Pengetahuan terkait analisis kemudian dievaluasi oleh para ahli untuk menghasilkan penilaian risiko, termasuk tingkat ketidakpastian yang ada. Setelah itu, pengambilan keputusan menggunakan hasil evaluasi tersebut, tetapi juga tetap mempertimbangkan nilai kebijakan dan faktor lain di luar sains. Artinya, keputusan risiko bukan hanya berbasis fakta, tetapi juga berbasis nilai. Selain itu, batas antara penelitian praktis dan teoritis dalam bidang risiko tidak bersifat kaku. Banyak penelitian yang berada di antara keduanya dan dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Namun, ada juga tantangan besar dalam bidang ini, yaitu sulitnya mentransfer pengetahuan antar bidang, karena setiap bidang sering mengembangkan konsep risiko yang berbeda. Dalam konteks ilmiah, pengetahuan yang dihasilkan harus memenuhi kriteria seperti keandalan dan validitas. Jadi, dalam konteks ilmiah, pengetahuan yang dihasilkan harus memenuhi kriteria keandalan dan validitas. Nah, keandalan berarti hasilnya tetap konsisten jika diulang. Dan validitas sendiri berarti benar-benar menggambarkan konsep yang ingin dijelaskan.
Namun dalam praktiknya penilaian risiko sering menghadapi keterbatasan terutama karena ketidakpastian yang tinggi. Hal ini membuat penilaian risiko sulit memenuhi standar metode ilmiah tradisional yang menuntut akurasi nilai tinggi. Karena itu muncul perubahan cara pandang dalam bidang risiko. Jika sebelumnya fokus pada prediksi yang akurat, sekarang lebih menekankan pada bagaimana menggambarkan pengetahuan dan juga keterbatasannya. Dengan kata lain, risiko tidak hanya dihitung, tapi juga dipahami dalam konteks ketidakpastian. Resiko itu tidak dihitung, tapi juga harus tetap dipahami. Dalam konteks ketidakpastian. Kesimpulannya dalam hal ini yakni bidang risiko merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang penting tetapi memiliki karakteristik khusus karena melibatkan ketidakpastian dan nilai dalam setiap proses pengambilan keputusan. Nah, langsung saja kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yakni kita masuk ke pembahasan konseptualisasi risiko. Salah satu hal yang penting dan yang perlu dipahami adalah tidak ada satu definisi risiko yang benar-benar universal. Menurut Terje-Even, berbagai definisi risiko sebenarnya mengarah pada ide yang sama, yaitu adanya konsekuensi dan ketidakpastian. Dan jika hanya memahami konsep saja, itu memang belum cukup. Karena ketika kita melakukan praktiknya, pasti kita akan memikirkan terkait seberapa besar sih risiko itu terjadi. Nah, disinilah muncul yang disebut metrik atau deskripsi risiko. Nah, metrik ini penting banget karena metrik menentukan bagaimana kita melihat risiko dan akhirnya mempengaruhi keputusan yang diambil. Ada beberapa bentuk metrik risiko yang umum digunakan. Yang pertama paling sederhana, kombinasi antara probabilitas dan dampak. Artinya seberapa sering kemungkinan terjadi dan seberapa besar dampaknya. Yang pertama yakni kombinasi probabilitas dan dampak. Contohnya yakni kalau kemungkinan terjadi kecelakaan kecil, tapi dampaknya yang akan terjadi itu sangat besar, itu tetap dianggap resiko tinggi. Yang kedua yakni yang lebih detail disebut dengan triple SPC. Di sini yang dimaksud S yakni skenario kejadian. Yang kedua yakni P, probabilitas. Dan yang ketiga yakni C, ya, konsekuensi. Jadi kita tidak melihat satu angka saja, tapi melihat berbagai kemungkinan yang terjadi. Contoh, skenario 1 kebocoran kecil dan skenario 2 yakni ledakan besar. Masing-masing punya probabilitas dan dampaknya sendiri.
Yang ketiga yakni yang lebih lengkap dan sering dianggap lebih kuat, triple C kuadrat Q N K. C kuadrat yakni konsekuensi yang diperhatikan. Ini yang kedua Q sendiri yakni ukuran ketidakpastian dan yang terakhir K, pengetahuan yang mendasari. Nah, yang membedakan di sini adalah kita tidak hanya melihat hasil dan probabilitas, tapi juga seberapa kuat pengetahuan kita. Contoh, yakni semisal ketika kemungkinan terjadinya kecelakaan sebesar 5%, tapi kita balik pertanyaan itu, yakni 5% itu berdasarkan data kuat atau hanya asumsi yang kita miliki. Kalau datanya lemah, berarti risikonya sebenarnya lebih besar dari yang terlihat. Yang keempat yakni expected consequence. Expected consequence atau kerugian yang diharapkan. Contoh, jumlah korban jiwa per tahun atau kerugian finansial. Ini sering dipakai karena simple, tapi memiliki kelemahan yang besar. Karena dia tidak menunjukkan ketidakpastian secara penuh. Semisal, terjadinya satu kejadian besar yang jarang, atau yang kedua yakni kejadian kecil tapi yang sering. Nah, dua contoh tersebut memiliki nilai yang sama tapi memiliki resiko yang berbeda. Selanjutnya yakni yang kelima, metrik yang kelima yakni distribusi kemungkinan. Ini lebih realistis karena distribusi kemungkinan memiliki arti kita melihat sebaran kemungkinan hasil bukan dari satu angka, tapi ini juga memiliki pendekatan yang lebih kompleks. Nah, untuk poin penting sendiri yakni kita harus menekankan bahwasannya tidak ada satu metrik yang selalu benar, karena pemilihan metrik sendiri itu tergantung situasi. Yang kedua yakni tujuan analisis. Dan yang ketiga yakni kebutuhan pengambilan keputusan. Nah, untuk hal penting lainnya adalah terkait metrik sendiri, yakni metrik itu hanya sebagai alat, dan setiap alat pasti punya keterbatasan. Kalau kita terlalu bergantung pada satu numerik saja atau probabilitas, bisa menyesatkan pengambilan keputusan. Contoh paling sering yakni penggunaan expected loss, yang kelihatannya itu memang sederhana, tapi bisa menyembunyikan risiko besar yang jarang terjadi. Karena itu, pendekatan modern menekankan bahwa kita harus melihat lebih dari sekedar angka dan memahami ketidakpastian di baliknya.
Kesimpulan pada bagian ini, risiko tidak punya satu definisi tunggal dan tidak bisa diwakili oleh satu metrik saja. Yang paling penting sendiri juga, kita harus dapat memahami hubungan antara konsekuensi, ketidakpastian, dan pengetahuan. Karena disitulah kuncinya keputusan yang lebih tepat dan bisa diambil. Oke, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan ke bagian ketidakpastian dalam penilaian risiko. Ketidakpastian ini adalah inti dari risiko itu sendiri. Tanpa ketidakpastian, sebenarnya tidak ada risiko. Dalam praktiknya ada dua jenis ketidakpastian utama, yakni aleatorik dan epistemik. Aleatorik sendiri memiliki pengertian yakni ketidakpastian karena variasi alami, semisal cuaca, fluktuasi pasar, dan lain sebagainya. Untuk epistemik sendiri memiliki pengertian ketidakpastian karena kurangnya pengetahuan. Selama ini metode yang paling sering dipakai untuk mengukur ketidakpastian adalah probabilitas. Tapi masalahnya muncul di ketidakpastian epistemik. Kadang kita tidak punya cukup informasi untuk menentukan probabilitas secara akurat. Semisal, kita cuma tahu suatu nilai ada di antara 0 sampai 1 dan kemungkinan terbesar di 0,5. Tapi kita tidak tahu distribusinya itu seperti apa. Kalau dipaksa pakai probabilitas tunggal, itu justru akan dapat menyesatkan karena terlihat lebih pasti dari kenyataannya. Makanya muncul pendekatan lain seperti probabilitas interval, teori kemungkinan, dan pendekatan kualitatif. Intinya probabilitas itu penting, tapi tidak selalu cukup. Nah, ada satu konsep penting di sini, yakni SOK atau Stretch of Knowledge. SOK, Stretch of Knowledge. Atau kekuatan pengetahuan. Artinya bukan cuma berapa besar probabilitasnya, tapi juga seberapa kuat dasar pengetahuan di balik angka itu. Semisal ada contoh dua analisis bisa punya probabilitas yang sama, yakni 0,1. Tapi satu berdasarkan data lengkap dan yang satu hanya berdasarkan dari asumsi. Jelas kualitasnya itu beda. Makanya sekarang sering digunakan format PSOK atau probabilitas plus kekuatan pengetahuan. Ini jauh lebih jujur dalam menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi. Selain itu ada juga konsep penting yakni ketidakpastian model. Yang artinya model yang kita pakai itu bisa saja salah. Karena model itu cuma hanya representasi dari realita, bukan realita itu sendiri. Jadi dalam penilaian resiko, kita harus sadar, data bisa salah, asumsi bisa salah, model juga bisa salah. Untuk selanjutnya, yakni kita akan masuk ke bagian prinsip dan strategi manajemen resiko. Ada 3 strategi utama dalam mengelola resiko. Yakni yang satu strategi berbasis resiko. Strategi berbasis resiko. Yang mana pada hal ini fokus pada hasil analisis, seperti menghindari resiko, mengurangi, memindahkan, serta menerima. Yang kedua yakni strategi kehati-hatian. Yang mana
ini dipakai kalau ketidakpastian itu sangat tinggi. Semisal tambah sistem keamanan, yang kedua yakni membuat cadangan atau redundansi, dan yang terakhir yakni siap respon darurat. Intinya lebih baik kita itu berjaga-jaga. Dan contoh yang ketiga yakni strategi diskursif. Nah, strategi diskursif ini fokus kepada yakni komunikasi, transparansi, serta kepercayaan publik. Karena dalam banyak kasus, persepsi resiko sama pentingnya dengan resiko itu sendiri. Biasanya, ketiga strategi ini tidak berdiri sendiri, tapi bisa digabung semua itu. Proses manajemen risiko secara umum ada 6 langkah. Yang pertama yakni menentukan konteks, yang kedua identitas risiko, yang ketiga analisis sebab akibat, yang keempat penilaian risiko, dan yang kelima evaluasi, yang terakhir penanganan risiko. Dan semua ini tidak berhenti di analisis saja, tetapi tetap butuh penilaian manusia atau judgement. Yang selanjutnya yakni prinsip kehati-hatian. Prinsip ini penting dan sering diperdebatkan, yang mana pada intinya kalau ada potensi bahaya yang besar, meskipun belum pasti, maka tetap harus sudah ada tindakan pencegahan atau ibaratnya sedia payung sebelum hujan. Contoh, ketika belum yakin 100%, suatu sistem akan gagal, tapi kalau dampaknya fatal, maka tetap harus diantisipasi. Masalahnya tidak ada batas jelas kapan prinsip ini harus dipakai, karena semua tergantung nilai dan dari sudut pandang mana. Yang selanjutnya yakni ada ketahanan atau robustness. Ketahanan berarti sistem tetap berjalan walaupun kondisi tidak pasti. Contohnya sistem dengan backup, yang kedua dengan desain yang fleksibel, dan yang terakhir disverifikasi strategi. Tapi akan ada tantangan kalau terlalu aman, bisa jadi boros dan tidak efisien. Yang mana kita harus cari keseimbangan. Selanjutnya yakni tentang ketangguhan atau resilience. Jika sebelumnya ini kita membahas tentang bertahan, selanjutnya kita akan membahas tentang ketangguhan. Kalau tadi fokus kemampuan untuk bangkit setelah gangguan merupakan definisi resilience. Sistem yang tangguh itu memiliki beberapa poin, yakni yang satu dapat bisa beradaptasi, yang kedua dapat belajar, dan yang terakhir dapat merespon dengan cepat. Yang mana ini penting untuk sistem kompleks yang tidak bisa diprediksi sepenuhnya. Untuk selanjutnya kita akan membahas ketidakpastian besar atau deep uncertainty. Ini kondisi di mana ketika kita memiliki data minimum, model yang tidak jelas, masa depan sulit diprediksi. Contohnya perubahan iklim, pandemi. Nah, dalam kondisi ini kita tidak ada keputusan terbaik. Yang ada adalah keputusan yang cukup baik, fleksibel, bisa disesuaikan seiring waktu. Nah, pendekatannya ini disebut juga dengan pendekatan adaptive decision making. Selanjutnya kita akan membahas black swan atau angsa hitam. Ini adalah kejadian yang memang jarang terjadi, tidak dapat terduga, dan memiliki dampak yang sangat besar. Yang mana pada masalahnya yakni metode tradisional sendiri sering gagal untuk menangkap atau memprediksi akan terjadinya black swan sendiri. Makanya kita perlu fokus ke ketidakpastian, bukan cuma data historis, dan membangun sistem yang siap menghadapi kejutan. Untuk selanjutnya kita membahas tentang kriteria risiko. Dalam praktik biasanya ada batasan, yang mana risiko yang bisa diterima dan mana yang tidak. Contohnya, batas kecelakaan kerja dan batas kerugian. Namun dari hal itu juga ada kritik yang mana
kriteria ini sering hanya pakai probabilitas saja, padahal tidak mencerminkan ketidakpastian penuh. Yang kedua, bisa bikin orang fokus memenuhi batas, bukan mencari solusi yang terbaik. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang prinsip alarm. Alarm sendiri yakni as low as responsibility practicable. Artinya resiko harus dikurangi semaksimal mungkin selama masih masuk akal secara biaya dan manfaat. Tapi lagi-lagi analisis biaya manfaat saja itu tidak cukup, karena prinsip ini tidak menangkap seluruh ketidakpastian. Tadi di awal saya telah menjelaskan perspektif integratif, yang mana kesimpulan dari pengertian ini yakni dalam manajemen resiko kita tidak bisa hanya pakai satu pendekatan saja, harus menggabungkan antara analisis resiko, ketahanan, ketangguhan, serta bahkan konsep anti-fragile, yang mana tujuannya sendiri membuat sistem yang tidak hanya aman tapi juga siap menghadapi ketidakpastian dan berkembang dari resiko itu sendiri. Kalau kita bicara masa depan, penilaian dan manajemen resiko, ada satu perubahan besar yang harus dipahami. Selama ini penilaian resiko banyak berfokus pada angka yang akurat, menghitung probabilitas, memprediksi kejadian, dan mengandalkan data historis. Tapi kedepannya pendekatan ini mulai dianggap tidak cukup. Karena apa? Karena dunia sekarang dihadapkan pada situasi yang penuh ketidakpastian besar. Bahkan kadang kita tidak punya data yang cukup atau fenomenanya benar-benar baru. Disinilah fokus dari hal tradisional itu bergeser. Disinilah fokusnya bergeser dari sekedar menghitung resiko menjadi memahami pengetahuan dan keterbatasan pengetahuan itu sendiri. Artinya bukan cuma berapa besar resikonya itu akan terjadi, tapi juga seberapa kuat dasar pengetahuan kita, apa yang belum kita ketahui, dan seberapa besar ketidakpastian di balik angka tersebut. Selanjutnya muncul konsep penting yang disebut dengan emerging risk atau resiko yang muncul. Ini adalah jenis resiko yang belum pernah terjadi sebelumnya atau belum dipahami dengan baik, tapi ada indikasi bisa terjadi dan berdampak sangat besar. Nah, selanjutnya yakni muncul konsep penting yang disebut dengan emerging risk atau resiko yang muncul. Ini adalah jenis resiko yang belum pernah terjadi sebelumnya atau belum dipahami dengan baik, tapi ada indikasi bisa terjadi dan berdampak sangat besar. Contohnya bisa seperti teknologi baru yang belum sepenuhnya dipahami, ancaman keamanan cyber, atau bahkan pandemi di awal kemunculannya. Masalahnya untuk resiko seperti ini kita tidak bisa langsung pakai probabilitas biasa, karena kita bahkan belum yakin skenario-nya itu seperti apa, dan datanya itu yang sangat terbatas dan sangat minim. Jadi pendekatan ke depan harus lebih adaptif, fleksibel, dan tidak hanya bergantung pada angka saja. Selain itu, tantangan besar juga muncul dari sistem modern yang semakin kompleks. Misalnya, jaringan listrik, sistem transportasi, atau infrastruktur digital. Sistem-sistem ini saling terhubung atau disebut juga sebagai system of system. Artinya, satu gangguan kecil bisa berdampak besar ke sistem lain dan sulit diprediksi dengan model tradisional. Karena itu, metode lama seperti analisis statis harus digeser ke arah penilaian resiko yang dinamis, yang mana harus bisa menyesuaikan dengan perubahan kondisi secara real time. Di sisi lain, pengambilan keputusan resiko juga semakin kompleks secara sosial. Kenapa? Karena sekarang melibatkan banyak pihak seperti pemerintah, perusahaan, masyarakat, bahkan generasi masa depan.
Nah, dari itu kini menimbulkan tantangan baru seperti bagaimana menjelaskan hasil analisis resiko agar mudah dipahami ke semua pihak. Yang kedua, bagaimana memastikan informasi resiko tidak menyesatkan. Dan yang ketiga, bagaimana menyeimbangkan kepentingan yang berbeda. Jadi, ke depan bukan hanya soal analis atau analisis, tapi juga soal komunikasi resiko. Ada juga isu penting tentang tanggung jawab antar generasi. Selain itu, ada beberapa pertanyaan besar yang masih jadi tantangan ke depan. Seperti bagaimana kita menyajikan hasil risiko tanpa memberi kesan seolah-olah pasti, bagaimana mengukur kualitas penilaian para ahli, dan bagaimana memahami kejadian nyaris celaka sebelum benar-benar menjadi bencana. Semua ini menunjukkan bahwa masa depan manajemen risiko bukan tentang kepastian, tapi tentang mengelola ketidakpastian dengan lebih cerdas. Kesimpulannya di bagian ini, ke depan bidang risiko akan bergerak menuju pendekatan yang lebih dinamis, yang kedua lebih berbasis pengetahuan, dan yang ketiga yakni lebih adaptif terhadap ketidakpastian. Dan yang paling penting sendiri, pengambilan keputusan tidak lagi hanya bergantung pada angka, tapi juga pada pemahaman mendalam tentang apa yang kita tahu dan apa yang belum kita tahu. Sebagai kesimpulan, penilaian dan manajemen risiko saat ini sudah menjadi bidang ilmiah yang penting dan banyak digunakan dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor. Namun, ada beberapa hal mendasar yang perlu kita pahami. Pertama, landasan ilmiahnya masih belum sepenuhnya kuat. Masih ada pendekatan yang sering digunakan tapi sebenarnya bisa menyesatkan. Contohnya, melihat resiko hanya sebagai angka probabilitas atau nilai ekspektasi saja, padahal pendekatan ini sering tidak cukup menggambarkan ketidakpastian yang sebenarnya. Kedua, dalam beberapa tahun terakhir mulai muncul pendekatan baru yang lebih luas dan integratif. Pendekatan ini mencoba memperbaiki cara kita memahami resiko dengan fokus pada beberapa hal penting. Nah, resiko tidak hanya angka tapi juga konsep cara berpikir. Penilaian resiko harus mempertimbangkan pengetahuan dan keterbatasannya. Selanjutnya, ketidakpastian harus diakui dan dijelaskan, bukan disederhanakan. Yang keempat, pendekatan risiko perlu digabung dengan konsep ketahanan dan kekokohan sistem. Yang terakhir, kita harus tahu yang mana tidak kalah penting tentang keputusan akhir tetap membutuhkan penilaian manusia atau manajerial. Yang mana artinya analisis risiko bukan alat yang berdiri sendiri, tapi bagian dari proses pengambilan keputusan yang lebih besar. Nah, dari keseluruhan pembahasan ini kita bisa melihat satu hal penting, yang mana masa depan bidang risiko tidak hanya tentang menghitung, tapi tentang memahami konsep, mengelola, dan mengambil keputusan di tengah ketidakpastian. Harapannya perkembangan ini bisa mendorong lebih banyak peneliti dan praktisi untuk mengembangkan metode yang lebih baik, memperkuat dasar ilmiah di bidang resiko, dan mampu menghadapi tantangan masa depan, terutama dalam situasi dengan ketidakpastian besar dan resiko yang terus berkembang. Intinya, bidang resiko masih terus berkembang, dan peran kita ke depan adalah memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan angka, tetapi juga berdasarkan pemahaman yang matang tentang resiko itu sendiri. Cukup sekian paper review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.